Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adi Punco Wicaksono. Asal sekolah saya SMP Negeri 1 Kolaka. Saya akan membawakan dongeng berjudul Kongga Aha. Tersebutlah sebuah negeri bernama Une Napo. Ketentraman dan kenyamanan rakyatnya terganggu oleh seekor burung raksasa yang hidup di gunungan Watu Kila. Orang-orang menyebutnya burung Kongga. Di negeri itu tinggallah seorang perempuan sakti mandraguna bernama Wasasi. Ketika Wasasi mendapat laporan ia menabung uang sakti miliknya. Uang sakti ini terdengar hingga Opituonua atau 7 wilayah di negeri Une Napo, bertanda sebagai panggilan untuk seluruh To'onomotuo untuk mengadakan musyawarah, membicarakan cara mengatasi keadaan di negeri itu. Sebelumnya, Wasasi pernah bertemu dengan 2 orang bersaudara turunan dewa atau Sangya. Mereka turun ke bumi menggunakan Toloa Sarungga atau sarung sakti sebagai kendaraannya. Mereka turun di sebuah bukit dengan nama Bukit Kolumba. Adik lelakinya bernama Larumbalangi, kakak perempuannya bernama Wekoila. Bersama To'onomotuo, Wasasi menemui Larumbalangi di istananya untuk memohon bantuan agar dapat menyelesaikan masalah di negeri itu. Dipimpin Larumbalangi, Wasasi dan para To'onomotuo mengumpulkan rakyat Une Napo untuk membuat alat penjebak dari bambu runcing. Yang di ujung bambu akan diberikan sebuah racun yang sangat mematikan yang ditancap di sebuah padang luas berbentuk lingkaran. Di tengah lingkarannya akan diberikan sebuah umpan berupa seekor kerbau dan seorang manusia. Kira-kira siapa yang bersedia mendampingi kerbau? Ucap Larumbalangi. Seorang pemuda dengan gagah berani berseru, "Saya Lasiarara, saya bersedia mendampingi kerbau." Atas keberaniannya, pemuda tersebut diberi gelar Lasahaya atau pendekar bercahaya. Sebelum pertarungan dimulai, diadakanlah upacara sakral di mana Wasasi memberikan kasayula atau tombak sakti berkait emas kepada Tasahaya. "Ini tombakmu." Ketika matahari mulai meninggi, Tasahaya dan kerbau masuk ke dalam kurungan bambu runcing bersama seekor kerbau. Dan Larumbalangi berdiri dengan keris saktinya di sebuah pohon untuk memimpin. Suasana hening menjadi gaduh ketika Larumbalangi bersorak memerintahkan penduduk. "Wahai penduduk, bunyikanlah alat bunyi-bunyianmu." Kongga terbang memutar, kemudian menukik tajam ke arah Tasahaya dan kerbau. Namun, sebelum sampai kepada Tasahaya dan kerbau, sayapnya terkoyak oleh bambu runcing. Kongga kesakitan semakin membabi buta menyerang Tasahaya. "Hiap! Hiap! Hiap!" Tombak sakti Tasahaya berhasil membuat satu tusukan tepat mengenai jantung Kongga. Dalam waktu bersamaan, Larumbalangi meloncat menusuk mata Kongga hingga akhirnya Kongga terbang menjauh dengan darah yang terus bercucuran dari tubuhnya membuat tanah menjadi merah. Hingga Kongga jatuh di sebuah hulu sungai yang dinamakan Sungai Lane Kongga. Hidup pemimpin baru, hidup Larumbalangi. Bagi kemenangan membahana di seluruh penjuru negeri. Para To'onomotuo bersepakat menyatukan daerah mereka menjadi sebuah kerajaan dengan nama Kerajaan Mekongga. Dan para To'onomotuo menunjuk Larumbalangi sebagai raja, dan Raja Larumbalangi menunjuk Wasasi sebagai penasihat kerajaan serta mengangkat Tasahaya sebagai panglima perang atau pamalaki.
seminggu lamanya. Bangkai burung kongga membusuk yang mengakibatkan bencana penyakit seperti gatal-gatal, diare, dan berbagai macam penyakit lainnya. Maka diadakanlah Musehi Wonua atau pencucian negeri oleh Raja Larung Balangi. Ya Allah, turunkanlah hujanmu. Doa pun dikabulkan. Bumi Mekongga diguyur hujan deras selama 7 hari 7 malam hingga sungai Lamekongga kembali bersih. Bencana penyakit pun berakhir. Untuk mendekatkan raja kepada penasihat kerajaan, para tokoh Motuo bersepakat memindahkan kerajaan Mekongga ke daerah Wundulako. Bertahun-tahun lamanya Larung Balangi menjadi raja. Ia sangat dicintai oleh rakyatnya karena kearifan dan budi pekertinya. Air mata kesedihan membasahi tanah Mekongga ketika Larung Balangi menghilang dari negeri itu tanpa meninggalkan jejak apapun. Hingga suatu hari turunlah seorang pemuda dari kayangan seraya berkata, "Aku adalah Sangia Lakonunggu, putra Raja Larung Balangi. Aku diutus ke negeri ini untuk menggantikan raja yang kalian cintai. Akulah pengganti Larung Balangi." Sejak saat itu, putra Larung Balangi, Raja Lakonunggu, memerintah kerajaan Mekongga. Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.